السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bertemu di suluh ini dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus kita sedang berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita ke pintu-pintu hidayah. Semoga kita mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Para pemirsa suluh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang penting dalam kita menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah terkait bagaimana kita berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana kita memperbanyak zikir. Dan yang ketiga, bagaimana kita menguatkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami merefer kepada satu ucapan Nabi Zakaria alaihi salam yang direkam dalam Al-Quran ketika Allah hendak memberikan kabar gembira kepada Zakaria di usia yang sudah lanjut usia dan istrinya yang sudah mandul. Allah memberikan satu informasi hadirnya seorang anak yang namanya Yahya. Kehadiran itu kemudian diungkapkan dalam 3 kategori atau 3 tanda. Tanda yang pertama adalah ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Allah, apa tanda saya akan mendapatkan anak? Biasa bahagia, biasa gembira." Maka Allah mengatakan, "Engkau la tukalliman nasa 3 ayyam." Kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Ternyata kita untuk diam tidak bicara itu adalah nikmat. Dan orang yang diam karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melimpahkan nikmat kepadanya. Jadikan puasa itu kemampuan menahan diri. Menahan dalam artian yang lebih luas, tidak bicara tentang hal-hal yang tidak baik, aib, ghibah, namimah dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang secara filosofis mesti kita harus tahan selama Ramadan. Betapa banyak orang yang berpuasa, nilai puasa hilang karena dia mungkin telah menyampaikan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Maka filosofinya adalah Allah tukallimanna 3 ayyam. 3 hari wahai Zakaria, kau tidak bisa bicara dengan manusia. Kau hanya bisa memberikan isyarat, simbol-simbol kepada orang lain. Dalam bahasa agama, kalau bicara, bicaralah yang baik. Ya, kalau tidak, maka diam saja. Ya, jadi oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, ikutilah jejak Nabi Zakaria. Kalau kita mampu menahan komunikasi dan mampu kita bicara dengan yang baik, insya Allah Allah akan berikan nikmat kepada kita, nikmat anak, nikmat kesalehannya, nikmat dunia dan akhirat. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, apa tanda yang kedua bagi Zakaria? Tandanya adalah hendaklah engkau wahai Zakaria berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita berzikir, di sana adalah nikmat yang luar biasa. Allah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka kamu akan menjadi tenang. Karena zikir adalah komunikasi efektif antara hamba dengan Sang Pencipta. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bicara dengan makhluk, lupa kita berkomunikasi dengan Sang Khalik. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kemampuan dan kemauan kita untuk berkomunikasi dalam bahasa zikir. Apa makna zikir? Zikir adalah adamu al-ghafal. Kita tidak lalai. Jadi dalam detik-detik yang kita lewati di Ramadan ini, kita tak lalai menyebut nama Allah dengan lisan, mengingatnya dengan hati, dan langkah-langkah kita seakan-akan kita dibimbing oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran ketika bicara zikir itu disebut dengan katsira.
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Jadi orang-orang berzikir ini harus secara kuantitatif banyak. Kalau tidak banyak kita berzikir dengan Allah, maka dianggap kita sebagai orang yang lalai. Ramadan adalah kesempatan kita berzikir. Maka jemaah rahmati Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan zikir sebagai teman kehidupan kita. Walaupun kita tidur, zikirnya adalah doa sebelum tidur. Dan doa setelah tidur, seakan-akan tidur kita adalah zikir. Kalau kita ke toilet, masuklah kita dengan doa dan keluarlah dengan doa, seakan-akan ke toilet itu adalah zikir. Demikian buka puasa, demikian kita makan sahur, maka awalilah dengan doa, akhiri dengan doa, maka aktivitas kita adalah zikir. Yang ketiga, pemirsa seluruh yang dirahmati Allah, adalah bertasbih. Tasbih merupakan satu hal yang luar biasa. Ketika bicara bagaimana Nabi bisa Isra Mi'raj, tidak mungkin secara rasional. Maka Allah katakan mungkin, karena perjalanan ini dimulai dengan tasbih. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Allah yang tidak ada kekurangan. Allah yang penuh dengan kesempurnaan. Allah lah yang menghantarkan Nabi untuk Isra Mi'raj. Seakan-akan zikir menjadikan mungkin sesuatu yang tidak mungkin secara logika. Maka oleh karena itu, pemirsa seluruh yang dirahmati Allah, banyak cita dan cinta yang mau kita capai. Tapi kita dengan segala keterbatasan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan penuh kelemahan, tapi kita punya Tuhan yang penuh kekuatan. Maka tasbihlah kepada Allah. Allah yang mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka kesempatan bertasbih disebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai variasinya. Ada disebut dengan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada masdar, subhanalladzi yasra bi'abdihi layla. Ada dengan fi'il amar, sabbih isma rabbikal a'la. Dengan semua variasi itu untuk apa? Untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa bertasbihlah dalam semua kondisi, karena tasbih akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Ternyata tasbih bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga oleh ma fis samawati wa ma fil ardh. Makhluk yang di bumi dan di langit, yang berakal dan tak berakal, mereka bertasbih kepada Allah. Maka malulah kita sebagai manusia kalau kita tak sering bertasbih kepada Allah. Jemaah dirahmati Allah, pemirsa seluruh yang berbahagia, Ramadan, kesempatan kita berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Lalu kita hiasi hidup kita Ramadan ini dengan zikir, dan kemudian sempurnakan dengan tasbih. InsyaAllah akan jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh makna. Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, karena setelah Ramadan ini kita belum tentu tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita semua akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.